Iyo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tintin Setara Slam Dataken volume 11 part 41. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah mendengar permintaan Rimuru, Ruminas terlihat sangat bahagia. Dengan kata lain bagi Ruminas, Rimuru telah berhasil membangkitkan pahlawan terkuat, Konoha dan Chloe dengan sempurna. Dan dia juga berhasil membawa kembali Hinata. Dengan senyum tipis, Ruminas memuji Rimuru. "Kau sungguh luar biasa, Rimuru." Lalu Ruminas memberikan kata-kata terakhir untuk Gembel. "Serahkan sisanya padaku." Hendak menemui Rimuru, Ruminas dihentikan oleh Gembel. Gembel berkata, "Ruminas sama, tunggu sebentar, aku punya satu permintaan. Aku ingin menyampaikan harapanku pada gadis itu." Sambil memegang tangan dewanya Ruminas, Gembel meminta Ruminas untuk memberikan pedangnya kepada Chloe. Gembel pun lenyap dari dunia ini. Ada arogan terdengar, itu membuat Rimuru tidak perlu berteriak lagi. Ruminas berada di belakang Rimuru dan menyampaikan permintaan maaf karena telah membuatnya menunggu. Rimuru menjelaskan rencananya kepada Ruminas. "Untuk membangkitkan Hinata, aku butuh bantuanmu, Ruminas. Pertama, aku akan mengganggu Infinity Prison milik Chloe. Lalu kau harus mengekstrak jiwa Hinata." Ritual dimulai. Rimuru meletakkan tangannya di perut Konoha, lalu memberitahu lokasi jiwa Hinata kepada Ruminas. Ruminas melangkah, lalu menggunakan skill kelahiran kembali. Saat menatap Ruminas, Rimuru menyadari fakta bahwa Ruminas telah menggunakan beberapa jurus tingkat tinggi yang bahkan Rimuru tak bisa pelajari. Raphael pun juga sama. Raphael gagal menganalisis kekuatan Ruminas. Bagi Raphael, skill yang digunakan Ruminas itu berasal dari ultimate skill. Setelah Ruminas menangkap jiwa Hinata, Rimuru menggabungkan fragmen jiwa Hinata dan jiwa Chloe yang berubah menjadi skill matematika. Jadi skill matematika Hinata telah hilang saat Hinata terbunuh. Namun saat ini Rimuru telah mengembalikan skill Hinata dengan bantuan Ruminas. Pada saat itu juga rambut Hinata berkilauan, wajah memerah, seolah-olah darah mengalir saat jantung berdetak. Hinata membuka matanya. Dengan menghilangkan kehadiran abnormalnya, Hinata berhasil diselamatkan. Jiwa Chloe mulai menghilang bersinar cahaya ilahi yang tidak manusiawi. Saat matanya terbuka, Rimuru bertanya, "Apakah kau Chloe atau Konoha?" Kesadaran Chloe kembali lalu memanggil, "Rimuru-san." Rimuru bingung dengan Chloe. Biasanya Chloe memanggil Sensei, namun entah kenapa dia memanggilku San. Jika dilihat dari cara bicaranya, dia seperti Chloe dan bukan Konoha. Kemudian Chloe berdiri melangkah menuju ke arah Rimuru, lalu memeluknya. Rimuru merasa betapa nikmatnya dipeluk bentuk feminim Chloe. Setelah keduanya puas berpelukan, Chloe berubah ke bentuk kecilnya. Rimuru merasa aura yang menindas saat melihat tatapan tajam mata Hinata. Selain itu, Leon juga terlihat sangat kesal karena satu alasan. Leon berkata dengan marah, "Apa-apaan ini, Rimuru?" Rimuru berkata, "Santai saja, Leon-kun, dan kau juga, Hinata-san. Tatapan tajammu itu akan membuatmu semakin keriput." Rimuru merasa ada yang aneh. Padahal amukan Konoha dan serangan Gembel sudah selesai. Lalu kenapa diriku masih terancam? Mungkin Rimuru tidak sadar kalau Leon dan Hinata sedang cemburu. Rimuru berkata dengan tenang, "Aku harap kalian bisa sedikit lebih tenang."
Di sini bukan tempatnya para capres berdebat. Mari kita tentukan waktu yang tepat lalu ngobrol santai. Terlebih lagi, aku sudah kelelahan. Semua sepakat dengan rencana Rimuru. Setelah pertempuran selesai, kini yang tersisa hanyalah konser musik. Anggota band sangat luar biasa, walaupun dalam keadaan hidup dan mati, mereka masih bersemangat menyelesaikan tugasnya sebagai musisi. Rimuru menemukan hal menarik selain musik. Rimuru menyatakan sesuatu setelah hal mustahil terjadi. Bagi Rimuru bahwa Chloe lebih kuat dari sebelumnya. Luminas menyela, "Jangan bercanda kau Rimuru, sepertinya kau membayangkan sesuatu." Valdora menambahkan, "Tidak Luminas, aku setuju dengan apa yang dikatakan Rimuru." Suasana jadi hening seketika sebelum bibir Luminas bergerak. Apakah itu tanda akan ada ciuman? Tentu tidak. Valdora mulai gemetar saat tatapan tajam Luminas tertuju pada Valdora. "Aku tidak butuh pendapatmu, kadal sialan." Semua orang terkejut dengan nyali Luminas. Namun ada hal yang lebih mengejutkan. Tanpa memahami situasi, Leon bicara. Tidak seperti Rimuru dan Valdora Dono katakan. Meskipun pada pandangan pertama, dia adalah gadis yang tercantik di seluruh dunia. Bagi Rimuru, Leon tipe orang yang bebal. Sepertinya Leon terikat dengan Chloe. Bahkan dia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa akan pergi dari sini. Chloe menepis ujian Leon lalu mengatakan, "Leon-chan, kamu selalu seperti itu. Bahkan sudah kukatakan berulang kali, jika kau terus terikat denganku, kau tidak akan pernah mendapat kekasih." Setelah melihat pemandangan Chloe dan Leon, Rimuru merasa bahwa dirinya telah tertipu. Penampilan anggun, paras yang tampan. Ternyata Leon tidak sekeren penampilannya. Rimuru juga ingat kata-kata Ramirez. Ramirez pernah mengatakan bahwa dulu Leon pahlawan cengeng. Merasa kasihan, Rimuru memutuskan akan bersikap lebih baik dengan Leon di masa depan. Setelah membuat hati Leon rontok, Chloe menghadap Rimuru. Chloe akan menjelaskan sesuatu. "Aku ingin memberitahu kepada semuanya. Nampaknya aku terlahir sebagai pahlawan sejati. Telur pahlawan yang tumbuh dalam diriku sepertinya telah bergabung dengan telur pahlawan yang Hinata tinggalkan dalam diriku. Dan tolong, ini rahasia antara kita." Dan itu saja. Rimuru tercengang dengan pernyataan Chloe. Rimuru baru menyadari bahwa Chloe sesuatu yang sangat penting. Mungkin Ki Crimson masih mengintai kita. Karena itu, aku memutuskan akan menipu Ki tentang Chloe. Chloe menenangkan kekhawatiran Rimuru. "Tidak apa-apa. Sudah aku pastikan tidak ada lagi orang yang mengawasi kita." Saat itulah Rimuru sangat senang dengan pertumbuhan Chloe. Namun Rimuru masih juga memikirkan sesuatu yang mustahil. Memang pahlawan sejati telah terlahir. Namun entah bagaimana, telur pahlawan Hinata bisa tertinggal di dalam diri Chloe. Seharusnya itu tidak terjadi, dua telur dalam satu jiwa yang berbeda. Mungkinkah kebangkitan Chloe telah mencapai keberadaan yang belum pernah terjadi? Tidak mungkin, ini sepertinya bukan keajaiban yang terjadi secara kebetulan. Kemauan keraslah yang mendorong Chloe terus maju. Dengan kata lain, kehendak abadi Chloe yang menciptakan kemustahilan ini. Rimuru mengagumi Chloe dari hati yang paling dalam. Dengan tersenyum, Rimuru berkata, "Chloe, sepertinya kau sudah berusaha keras, dan aku juga ingin belajar darimu. Aku bersumpah, aku akan terus berjuang dan tidak akan menyerah menghadapi apapun." Chloe tersenyum cerah. Melihat senyum Chloe, dalam hati Rimuru bersumpah, "Aku tidak akan membiarkan senyum indah itu hilang di masa depan. Mulai saat ini, aku tidak boleh naif. Jika diingat, banyak kekuatan di luar sana yang sedang mengincarku. Tidak ada ampun bagi musuh-musuhku." Sambil tersenyum kepada Chloe, diam-diam Rimuru mengucap sumpahnya. Malam hari telah tiba. Mereka semua yang terlibat
Mereka semua berkumpul dan bertukar informasi. Diskusi dimulai dengan Leon yang menceritakan tentang hubungannya dengan Chloe. Aku dan Chloe teman kecil seperti saudara kandung. Dan itu saja, Leon tidak menceritakan lebih lanjut. Bagi Rimuru, mungkin Chloe sudah melupakan semuanya. Seberapa besar Leon memanjakan Chloe, itu mampu menyaingi Trenny yang memanjakan Ramirez. Dalam hal ini, Chloe mampu berubah menjadi dewasa. Kesadaran Konoha terjaga aman di dalam jiwa Chloe. Jika dipahami, mereka berdua mirip Raphael-san denganku. Kemudian Luminas memberitahu tentang kiprah Gembel. Sepertinya Gembel stres dan gila setelah ditinggal mati istrinya Maria, dan ditambah harapan terakhir Mariabel. Kematian Mariabel itu menambah beban pikiran Gembel. Dengan kata lain, stres Gembel berevolusi menjadi gila. Rimuru berkata, jadi Gembel menaruh harapan kepada Mariabel. Mariabel kalah saat melawanku. Walaupun aku tidak punya bukti, tapi aku sangat yakin bahwa Yukilah yang membunuh Mariabel. Luminas berkata, sepertinya Gembel sudah siap dengan rencana membangkitkan pahlawan dengan cara yang benar. Namun jika itu gagal, dunia ini akan mengalami krisis yang belum pernah ada. Mungkin dia memang gila, tapi tekadnya tidak tertandingi. Kecintaan Gembel terhadap manusia sungguh-sungguh luar biasa. Beberapa hari berlalu. Rimuru bermimpi menjadi seorang gadis kecil. Entah mimpi itu tanda baik atau buruk. Namun Rimuru tersenyum saat melihat Maria tersenyum bertemu dengan Gembel. Volume 11 berakhir di sini, dan kita akan lanjut di volume 12. Terima kasih sudah menonton.